Pernah nggak kamu ngerasa rumah yang biasanya penuh tawa, tiba-tiba terasa asing? Hai teman-teman, ini bukan sekadar kisah perselingkuhan. Ini kisah tentang cinta, kepercayaan, dan pengkhianatan yang bikin dada sesak. Hari itu, Rian merasa rindu yang tak tertahankan pada istrinya, Maya. Setelah seminggu dinas di luar kota, ia memutuskan untuk pulang lebih cepat tanpa memberi kabar. Ingin memberi kejutan kecil untuk wanita yang ia cintai sepenuh hati. Di sepanjang perjalanan, ia tersenyum sendiri, membayangkan wajah Maya yang pasti terkejut bahagia saat melihatnya pulang tiba-tiba. Namun, semua bayangan indah itu hancur begitu ia memutar kunci pintu rumah. Suasana terasa berbeda, bukan suara televisi atau musik lembut yang menyambut, melainkan tawa lirih seorang pria dari arah kamar. Jantung Rian berdegup cepat, napasnya tercekat, langkahnya pelan, tapi pasti mendekati sumber suara itu. Setiap detik terasa seperti petir yang menyambar dadanya. Saat tangannya menyentuh gagang pintu, suara Maya terdengar, disertai bisikan mesra yang membuat tubuh Rian lemas. Dunia seolah berhenti berputar. Ia tak salah dengar. Istrinya bersama pria lain. Kejutan yang ingin ia berikan berubah menjadi luka terdalam yang pernah ia rasakan. Dengan tangan gemetar, Rian mendorong pintu kamar perlahan. Dan disitulah kenyataan pahit terpampang jelas di depan mata. Maya, istrinya, wanita yang selama ini ia banggakan, tengah berada di pelukan pria lain. Keduanya terkejut, seolah tak percaya Rian benar-benar ada di sana. Suara jatuhnya bingkai foto pernikahan di lantai memecah keheningan. "Rian, ini nggak seperti yang kamu pikir," seru Maya panik. Berusaha menutupi tubuhnya dengan selimut, tapi mata Rian tak bisa berpaling. Ia berdiri membeku antara marah dan hancur. Pria itu dengan wajah ketakutan langsung berlari keluar tanpa bicara sepatah kata pun. Rian menatap Maya dengan mata berkaca-kaca. "Selama ini aku kerja mati-matian buat kita, buat masa depan kita. Tapi ini balasannya." Suaranya bergetar menahan emosi. Maya menangis, mencoba mendekat, tapi Rian mundur. Air matanya jatuh tanpa suara. Hanya dada yang terasa sesak, seolah dunia berhenti berputar malam itu. Maya mencoba menjelaskan, tapi semua terasa sia-sia. Yang tersisa hanyalah keheningan yang menyesakkan. Keheningan yang lahir dari cinta yang dikhianati. Malam itu menjadi awal dari kehancuran. Rian duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah dinding. Maya menangis di kamar, menyesali perbuatannya. Tapi setiap tangisnya hanya membuat hati Rian semakin perih. Ia tak bisa memproses semuanya. Wanita yang selama ini ia percaya sepenuhnya, kini menjadi sumber luka terdalam dalam hidupnya. Pagi datang tanpa tidur. Rian hanya duduk diam, memegang cincin pernikahan mereka. "Kenapa, Mei? Kurang apa aku?" gumamnya lirih. Maya mendekat, wajahnya bengkak karena tangis. "Aku kilaf Rian, aku merasa kesepian. Kamu terlalu sibuk dengan pekerjaan." "Aku bodoh," katanya sambil terseduh. Rian menatapnya lama. Ia ingin marah, tapi juga tak sanggup. Hatinya campur aduk, cinta, benci, kecewa, semuanya berbaur jadi satu. "Kesepian bukan alasan buat menghancurkan kepercayaan," ujarnya pelan, tapi tegas. Maya hanya bisa tertunduk. Hari itu, Rian memutuskan pergi dari rumah untuk sementara. Ia butuh waktu, butuh ruang untuk berpikir. Saat menutup pintu, Maya berlari mengejarnya, berteriak memohon agar ia tidak pergi. Tapi Rian tak menoleh lagi. Hujan turun perlahan, seolah langit pun ikut menangisi pernikahan mereka yang retak. Hari-hari berlalu tanpa kabar. Rian memilih tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Ia menolak semua panggilan dan pesan dari Maya.
Di setiap malam sunyi, ia hanya duduk termenung, menatap foto pernikahan mereka yang sudah mulai pudar. Cinta masih ada, tapi rasa percaya telah hancur berkeping-keping. Sementara itu, Maya hidup dalam penyesalan yang tak ada habisnya. Ia menyesali setiap detik kebodohan yang telah dilakukan. Rumah yang dulu penuh tawa, kini terasa seperti neraka sunyi. Setiap sudut ruangan mengingatkannya pada dosa yang tak bisa dihapus. Ia mencoba mencari Ryan, bahkan datang ke kantornya, tapi selalu gagal. Orang tua mereka mulai tahu. Malu, kecewa, dan sedih menyelimuti kedua keluarga. Maya makin hancur, merasa hidupnya tak lagi berarti. Ia menulis surat panjang untuk Ryan, berharap bisa menjelaskan semuanya, bukan untuk membenarkan diri, tapi untuk meminta maaf dari hati yang paling dalam. Suatu malam, saat Ryan membuka surat itu, air matanya jatuh tanpa disadari. Kata-kata Maya begitu tulus, tapi rasa sakit di dadanya belum hilang. Ia menatap langit malam sambil berbisik pelan. Apakah aku masih bisa memaafkannya? Atau semuanya memang sudah berakhir? 2 bulan berlalu. Ryan mulai menata hidupnya, mencoba melupakan semua kenangan bersama Maya. Tapi takdir rupanya belum selesai mempertemukan mereka. Suatu sore, Ryan menghadiri acara pernikahan sahabat lamanya. Tanpa disangka, Maya juga hadir datang bersama ibunya. Wajahnya tampak pucat, tubuhnya kurus, dan matanya sembab. Begitu pandangan mereka bertemu, waktu seakan berhenti. Maya berdiri gemetar. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Ia berjalan mendekat, menatap Ryan dengan mata yang penuh penyesalan. Ryan, aku gak minta kamu kembali. Aku cuma ingin minta maaf. 1 kali saja. Ucapnya pelan, suaranya bergetar. Ryan terdiam lama. Hatinya berperang antara benci dan rindu. Ia menatap wanita yang dulu ia cintai sepenuh hati itu. Kini hanya tinggal bayangan dari masa lalu. Aku sudah memaafkanmu, Maya, katanya akhirnya, dengan suara tenang, namun penuh luka. Tapi memaafkan bukan berarti aku bisa kembali. Maya tersenyum pahit. Aku tahu, terima kasih. Sapa, terima kasih. Karena masih mau memaafkan. Ia lalu berbalik, meninggalkan tempat itu perlahan, membawa penyesalan yang tak akan pernah hilang. Ryan menatap punggungnya yang menjauh. Dalam hati, ia sadar, cinta bisa sembuh, tapi kepercayaan yang retak tak pernah kembali utuh. Hari-hari berlalu, dan hidup Ryan perlahan kembali tenang. Ia mulai sibuk dengan pekerjaannya lagi, mengisi waktu dengan hal-hal positif. Luka di hatinya memang belum sepenuhnya hilang, tapi setidaknya ia sudah berhenti menatap masa lalu. Setiap kali bayangan Maya muncul, Ryan hanya menghela napas dan tersenyum getir. Ia belajar bahwa cinta tidak selalu harus berakhir bahagia. Kadang cinta datang untuk mengajarkan arti kehilangan, kesabaran, dan penerimaan. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Laila, teman lama yang dulu sering memberinya semangat. Laila sederhana, namun tulus dan lembut. Tidak ada kepura-puran dalam sikapnya, berbeda dengan Maya, yang dulu selalu sibuk mengejar kesempurnaan. Pertemuan demi pertemuan membuat hati Ryan mulai terbuka lagi. Ia merasa tenang setiap kali berbicara dengan Laila. Tidak ada tekanan, tidak ada luka lama yang mengintai. Hanya kedamaian. Di satu sore yang hangat, saat mereka duduk di taman, Laila berkata, kadang Tuhan menghancurkan sesuatu, bukan karena membenci, tapi karena ingin menggantinya dengan yang lebih baik. Ryan menatap langit senja dan tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa siap untuk memulai hidup baru. Luka itu belum hilang, tapi kini ia tahu, dari luka yang dalam pun, seseorang bisa tumbuh menjadi lebih kuat. Suatu malam, ketika Ryan baru saja pulang dari kantor, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tak asing. Maya, Ryan, bolehkah
aku bicara sebentar? Aku hanya ingin minta maaf. Rian menatap layar cukup lama sebelum membalas. Aku sudah memaafkanmu, tapi tidak berarti aku ingin membuka luka itu lagi. Namun, Maya terus memohon. Hingga akhirnya, Rian setuju untuk bertemu di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Ketika bertemu, Maya tampak sangat berbeda. Wajahnya pucat, mata sembab, dan tubuhnya kurus. Aku kehilangan segalanya, Rian, katanya dengan suara bergetar. Pria itu meninggalkanku setelah tahu aku hamil. Tapi anak itu tidak sempat lahir. Rian terdiam. Ada simpati yang tersisa. Tapi tidak lagi cinta. Luka itu sudah kering. Dan ia tak ingin membukanya lagi. Maya, ujarnya pelan, setiap pilihan punya konsekuensinya. Aku juga sempat hancur. Tapi aku memilih untuk bangkit. Kamu pun bisa. Air mata Maya jatuh. Tapi Rian tak lagi merasa iba. Hanya lega. Karena akhirnya masa lalu itu selesai di situ. Sebelum pergi, ia menatap Maya untuk terakhir kalinya dan berkata, "Terima kasih karena sudah mengajariku arti kehilangan." Di luar, hujan turun deras. Tapi bagi Ryan, malam itu terasa hangat. Ia tahu, ia sudah benar-benar menutup pintu masa lalunya. Hari-hari Rian mulai kembali normal. Ia fokus bekerja, memperbaiki hubungan dengan orang tuanya, dan belajar mencintai dirinya sendiri lagi. Luka yang dulu begitu dalam, kini perlahan sembuh. Meski bekasnya masih terasa, setiap kali ia mengingat malam pengkhianatan itu, suatu sore, ketika Rian duduk di taman, sambil menatap langit senja, seorang wanita datang menghampirinya. Namanya Nisa, rekan barunya di kantor. Ramah, sopan, dan selalu tahu cara membuat suasana hangat. Tanpa sadar, Rian mulai bisa tersenyum lagi. Nisa tak pernah bertanya soal masa lalunya. Tapi entah kenapa, kehadirannya terasa menenangkan. Tidak menuntut, tidak menghakimi, hanya menemani dalam diam. Kalau semua ini tidak terjadi, mungkin aku tidak akan tahu rasanya kehilangan. Dan tidak akan tahu siapa yang benar-benar tulus, kata Rian lirih. Nisa tersenyum. Kadang Tuhan menghancurkan sesuatu bukan karena benci, tapi karena ingin memberi yang lebih baik. Kata-kata itu menusuk lembut hati Rian. Ia sadar, mungkin benar. Pengkhianatan Maya bukan akhir segalanya, tapi awal dari sesuatu yang baru. Malamnya, Rian pulang dengan hati yang jauh lebih ringan. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia tidur tanpa mimpi buruk. Masa lalu tetap ada, tapi kini tak lagi menyakitkan. Beberapa bulan berlalu, hidup Ryan mulai tertata. Ia lebih tenang, lebih dewasa, dan mulai bisa membuka diri pada kehidupan baru. Namun, takdir seolah ingin menguji keteguhannya. Suatu hari, Maya datang kembali. Dengan wajah pucat dan mata sembab, Maya berdiri di depan rumah Ryan. "Rian, aku cuma mau minta maaf," ucapnya lirih. Rian terpaku. Ia menatap wanita yang dulu ia cintai sepenuh hati. Kini tampak rapuh dan menyesal. Maya bercerita, lelaki yang menjadi selingkuhannya ternyata mempermainkannya. Ia ditinggalkan dalam keadaan hancur, kehilangan segalanya. "Aku pikir aku bahagia, Rian, tapi ternyata aku salah," katanya sambil menangis. Rian terdiam lama. Dulu, mungkin ia akan luluh. Tapi kini, luka itu sudah terlalu dalam untuk diulang. "Aku sudah memaafkanmu, Maya," katanya tenang. "Tapi maaf, bukan berarti aku ingin kembali. Aku sudah belajar melepaskan." Air mata Maya jatuh deras. Ia sadar, penyesalannya datang terlambat. Rian kini sudah berubah. Bukan lagi pria yang mudah dibohongi oleh cinta semu. Setelah Maya pergi, Rian duduk sendirian di ruang tamu. Ada rasa sesak, tapi juga lega. Ia tahu, ini adalah akhir dari bab yang menyakitkan. Ia menatap keluar jendela, ke arah senja yang meredup.
Dalam hati, ia berbisik, "Terima kasih Tuhan, kini aku benar-benar bebas." Malam itu, Rian menutup masa lalunya untuk selamanya dan membuka pintu baru menuju hidup yang penuh kedamaian. Beberapa bulan setelah pertemuannya dengan Maya, hidup Rian berubah total. Ia tak lagi larut dalam dendam atau kesedihan. Kini, ia fokus pada pekerjaannya dan lebih dekat dengan Tuhan. Luka masa lalu menjadikannya pribadi yang lebih kuat dan berhati-hati dalam mencintai. Suatu pagi, Rian bertemu dengan seorang wanita bernama Nisa, guru TK yang lembut dan penuh perhatian. Pertemuan itu sederhana, tapi terasa berbeda. Ada ketulusan di matanya. Sesuatu yang tidak pernah Rian rasakan sebelumnya. Tanpa sadar, hatinya yang dulu retak mulai terisi kembali. Waktu berjalan dan hubungan mereka berkembang dengan penuh kejujuran. Nisa tahu masa lalu Rian, namun ia tidak menilai atau mengasihani. Ia hanya berkata, "Setiap luka pasti punya alasan. Tapi bukan berarti kita harus hidup di dalamnya selamanya." Kalimat itu menenangkan hati Rian. Suatu sore, Rian menatap langit senja. Ia teringat masa-masa kelam yang dulu nyaris menghancurkannya. Tapi kini, ia hanya tersenyum. Ternyata dari pengkhianatan, aku belajar arti cinta yang sebenarnya, gumamnya. Malam itu, Rian menulis catatan kecil di buku hariannya. "Dulu aku kehilangan cinta karena kesetiaan yang dikhianati. Tapi hari ini aku menemukan kedamaian karena mau memaafkan." Dari kisah ini kita belajar, tak semua luka harus dibalas dengan amarah. Kadang, melepaskan adalah bentuk cinta terbesar. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Kalau kamu pernah merasa disakiti, ingatlah, selalu ada harapan di balik luka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan kisah nyata penuh makna lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.